Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Benang Merah. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah sedikit wawasan saya tentang tutorial penyembuhan ala herbal dengan bahan-bahan yang sederhana yang bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita sehari-hari kita untuk penyembuhan atau mengurangi derita dari sakit hernia atau prostat, yang mana banyak dialami bagi kaum laki-laki yang mulai berusia 35 ke atas. Dan itu bila mana sudah mencapai ke tingkat kronis sangat menyiksa, karena pada saat kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan pergaulan di sekitar, pada saat kita duduk tentu merasa sangat tidak nyaman, mengganggu di seputaran daerah kelamin atau pinggang ke bawah, karena ada semacam buah dari pinggang kita itu turun ke bawah dan merasa sangat mengganjal karena itu sedang mengalami peradangan. Dan dari derita yang dialami seperti itu, biasanya kalau di medis sangat direkomendasikan untuk dioperasi, guys, saudara-saudaraku. Dan ada beberapa dari kita atau teman-teman atau saudara-saudara kita sudah trauma dahulu mendengar kata operasi. Ada juga yang mencari-cari bagaimana solusinya dengan cara alternatif atau tradisional, atau dengan cara pijat, dengan cara terapi-terapi lain. Ya, insya Allah kalau memang menemukan suatu tindakan terapi atau penyembuhan yang tepat dan akurat, insya Allah membuahkan hasil menjadi sembuh atau berkurang derita sakitnya. Dan untuk tema dari keluhan hernia atau prostat itu, saya akan menyampaikan beberapa bahan-bahan yang akan dipakai atau dibutuhkan. Di antara bahan-bahan itu ialah bahan pertama adalah, ini perkiraan gramnya kurang tahu ya, tapi bisa diperkirakan karena ini sifatnya tidak mengandung efek samping yang besar, jadi perkiraan pun nggak mengapa, guys. Ini cukup diperkirakan seperti ini. Ini adalah kayu kapulaga, kayu pulosari, atau dengan istilah lain kayu rapet. Ada yang memberi nama kayu rapet. Ukurannya seperti ini. Nah, seperti ini satu. Kemudian adalah satu genggam akar alang-alang, kurang lebih satu genggam. Kenapa ukurannya lebih dominan, lebih banyak dibandingkan dengan bahan yang lainnya? Karena ini adalah tumbuhan yang akan dijadikan zat utama di dalam prinsip ilmu penyembuhan herbal, adalah bahan utama, bahan samping atau bahan pelengkap. Ini adalah bahan utamanya. Jadi alang-alang satu genggam, kayu pulosari demikian, dan salah satunya kemudian adalah daun keji beling. Daun keji beling ini komposisinya kurang lebih sedemikian ini, saudara-saudaraku. Nah, ini sifatnya adalah penyamping utama, jadi di bawah bahan utama. Nah, ini komposisi jumlahnya sedemikian, bisa diperkirakan melalui telapak tangan saya sebesar ini dan bahannya sejumlah ini, jadi perkiraannya ini volume dosisnya. Ini daun keji beling. Kemudian bahan utamanya juga adalah daun jambu batu, atau di daerah lain ada yang mengistilahkan daun jambu klutuk. Nah, ini ukurannya sekitar sedemikian. Pilih yang sudah tua, daun jambu batu. Nah, kemudian ini adalah bahan pelengkap, jadi tidak harus banyak. Andai pun tidak ditemukan juga tidak apa-apa, tidak dipakai, tapi dipakai lebih bagus. Adalah daun pegagan. Nah, ini daun pegagan, guys. Jumlahnya kurang lebih demikian. Ambil mulai dari ranting hingga daun, bisa dipakai semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bahan. Yang mutlak harus ada adalah daun jambu batu, akar alang-alang, dan kayu pulosari atau kayu rapet. Ini bahan utama, tidak boleh ditinggalkan. Bahan sampingnya adalah ini,
daun keji beling, dan daun pegagan. Kemudian lalu pertanyaannya bagaimana cara mengolahnya? Bagaimana caranya? Kita akan jelaskan. Caranya mudah, saudara-saudaraku. Pertama-tama sediakanlah bahan untuk memasak. Alat wadah untuk memasaknya adalah cari dari bahan stainless atau tanah liat. Karena apa? Dari dua jenis bahan tersebut itu diharapkan tidak merusak zat aktif dari tumbuh-tumbuhan yang kita pakai ini. Kalau kita memakai dari email atau dari aluminium itu nanti takutnya malah merusak itu, saudara-saudara, merusak zat aktifnya, sehingga cuman kayak makan sayur biasa yang dirasakan nikmat, rasanya enak, tapi zat aktif untuk diharapkan bisa mengurangi rasa sakitnya justru hilang. Jadi pakailah dari dua jenis bahan tersebut, dari stainless, dari tanah liat, atau yang dari kayak kaca itu bisa juga. Lalu gunakan api yang paling kecil. Gunakan yang paling kecil. Jadi untuk mencapai tahap mendidihnya dia cukup dengan proses pelan-pelan, tidak langsung cepat mendidih, itu rusak nanti. Tutup yang rapat, pancinya dari stainless, dari tanah liat atau yang dari kaca, pakai api yang sangat kecil. Terus gunakan 2 gelas air, lalu masukkan keseluruhan bahan-bahan tersebut. Mulai dari kayu pulau sari, terus akar alang-alang, terus daun jambu batu, keji beling, dan daun pegagan dengan konsentrasi ukuran yang seperti saya jelaskan tadi. Masukkan jadi satu. Nah, untuk akar alang-alangnya dibantu dengan cara digeprek dulu, saudara-saudaraku. Digeprek dulu, guys. Kalau bahasa daerah lain apa ya istilahnya, digecek-gecek lah kayak itu. Terus untuk yang bahan daun-daunan lainnya dipotong halus-halus supaya zat aktifnya pada saat nanti direbus atau digodok dia biar mudah larut, diiris. Nah, setelah diiris jadi satu, ditambahkan dengan 2 gelas air dan dipanaskan dengan api kompor yang paling kecil, tutup rapat. Diamkan hingga kira-kira mencapai 1 gelas air. Mencapai 1 gelas air ukuran, tidak perlu dimenitin atau di timerkan. Cukup dilihat kira-kira kurang lebih 1 gelas air, matikan kompor. Nah, terus angkat, biarkan setelah panasnya menurun menjadi hangat-hangat kuku, baru diminum. Dan usahakan berdoalah dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang Muslim ya saya sarankan baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, dan baca sholawat Nabi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga melalui wasilah dari beberapa tumbuhan ini dan upaya kita yang sederhana ini mendapat ridha Allah dan menjadi kesembuhan bagi apa yang kita alami, yaitu sakit hernia dan prostat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana takarannya? Kalau untuk yang sudah parah, sudah mengganggu kenyamanan kita, baik duduk atau bertemu dengan tamu sehingga kayak mengganjal di seputaran selangkangan kita, berarti sudah sangat mengganggu, bisa dibuat dosis sehari 2 kali. Jadi di pagi hari merebus dengan bahan pertama, dan sore hari menjelang maghrib atau sesudah maghrib rebus lagi dengan bahan yang baru. Awali dengan berdoa dan diminum setelah suhu panasnya menurun menjadi suhu yang layak diminum. Nah, saran yang ketiga, hindari makanan yang protein yang terlalu tinggi seperti telur, terutama telur burung puyuh, itu proteinnya tinggi, dan bahan-bahan ikan-ikan dan daging lainnya yang proteinnya tinggi. Bisa Anda pelajari dari ilmu gizi lainnya lah apa yang terlalu tinggi, karena itu protein yang terlalu tinggi juga mengakibatkan pemacuan radang di buah pinggang kita, gitu guys. Jadi untuk sementara waktu kita menjalani penyembuhan, alangkah lebih baik kita hindari bahan-bahan yang proteinnya terlalu tinggi dan bahan makanan yang sintetis seperti mie instan dan makanan-makanan lain yang mengandung pengawet.
hindari atau kurangi minimal kalau kita belum mampu. Kopi hindari. Dan yang berikutnya juga hindari suatu aktivitas yang menggunakan kontraksi otot yang terlalu kuat, seperti mengangkat benda, mendorong, atau naik turun tangga. Hindari, bukannya tidak boleh hindari. Kalau memang harus dilakukan, ya dilakukan, ajak orang lain untuk membantu meringankan pekerjaan untuk kegiatan tersebut, agar tidak banyak mengalami kontraksi di sekitar perut, otot perut. Karena ini sifatnya membangun, meregenerasi sel-sel atau organ yang mulai rusak, dan mengurangi peradangan di buah pinggang. Dan di saat proses itu sedang dijalankan, ya harapannya jangan terlalu banyak kontraksi. Berapa lama ini dijalani? Ya cukup dijalani, ya agak berat karena ini obat ilmiah ya, tidak seperti obat sintetis yang langsung begitu minum langsung terasa khasiatnya. Yang namanya bahan ilmiah, alamiah, organik, ini pelan. Ini durasi penyembuhannya, terapi ini dilakukan minimal 1 bulan. 1 bulan dilaksanakan dengan istiqomah, dengan yakin, dan mengharapkan ijabah dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Laksanakan dengan tekun, hindari pantangannya, minum dan tepat waktu, gunakan bahan-bahan mulai dari alat dan bahan-bahan yang bersih dan sesuai dengan rekomendasi. Insya Allah dalam waktu sebulan sudah bisa merasakan perubahannya, dan dirasakannya dengan ditandai ketika kita duduk, ketika kita beraktivitas tidak terlalu mengganjal lagi, dan peradangannya seolah-olah sudah mengempis tanpa disandari. Demikian tutorial dari saya. Bila mana ada kesalahan dari apa penyampaian saya, itu semata-mata dari pribadi saya. Dan bila mana ada kebaikannya, itu semata-mata datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara-saudaraku saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahmat.